Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bratanata. Kali ini bersama saya Dr. Rizka Aroza. Hari ini saya akan memberikan beberapa tips mengenai kesehatan haji. Indonesia mendapatkan kuota jamaah haji oleh pemerintah Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, ibadah haji merupakan ibadah fisik, sehingga diperlukan persiapan yang matang sejak dari tanah air untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah. Berikut beberapa tips yang dapat saya sampaikan untuk sebagai persiapan Bapak dan Ibu jamaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Yang pertama, apabila Bapak dan Ibu memiliki penyakit kronis seperti sakit jantung, sakit diabetes, sakit darah tinggi, diharapkan Bapak dan Ibu kontrol terlebih dahulu sebelum berangkat ke Arab Saudi, sehingga Bapak dan Ibu akan mendapatkan obat rutin yang Bapak dan Ibu konsumsi untuk selama di sana. Setelah Bapak dan Ibu kontrol, diharapkan Bapak dan Ibu akan mempersiapkan obat-obat rutin yang biasa Bapak dan Ibu konsumsi untuk dibawa ke Arab Saudi selama 42-45 hari. Untuk Bapak dan Ibu yang memiliki keterbatasan dalam bergerak dan harus menggunakan kursi roda, diharapkan juga membawa kursi roda pada saat beribadah, karena untuk memudahkan Bapak dan Ibu untuk mobilisasi pada saat beribadah di Arab Saudi. Untuk kontrol penyakit-penyakit kronis yang Bapak dan Ibu derita dapat dilakukan di rumah sakit kami, yaitu Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. Bratanata. Kami memiliki poli terpadu dengan berbagai macam dokter spesialis dan subspesialis. Beberapa benda wajib yang perlu Bapak dan Ibu persiapkan diantaranya topi, payung, masker, kantong untuk alas kaki, semprotan air, lalu juga kacamata, serta jangan lupa gunakan tabir surya atau sunblock. Apabila Bapak dan Ibu ingin ke masjid untuk menjalankan aktivitas ibadah di masjid, ada beberapa tips juga yang dapat saya sampaikan. Di antaranya, yang pertama, bawalah perlengkapan sholat sendiri seperti mukena atau alas sejadah. Terus jangan lupa bawa kantong plastik untuk alas kaki. Bapak dan Ibu juga diharapkan untuk tetap membawa makanan dan minuman agar tetap terhidrasi dengan baik. Jangan lupa bawa semprotan air untuk disemprotkan ke bagian-bagian tubuh yang terbuka, karena cuaca di Arab Saudi berbeda dengan cuaca di Indonesia, dan cuaca di Arab Saudi cenderung lebih panas daripada di Indonesia, sehingga akan memungkinkan kita untuk dehidrasi tanpa kita sadari. Beberapa masalah kesehatan yang biasanya terjadi pada jamaah haji yaitu serangan panas atau yang dikenal dengan heat stroke. Apa sih heat stroke itu? Heat stroke adalah kondisi tubuh yang terpapar panas matahari secara ekstrim. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya mual, muntah, kulit kering, sesak nafas, sakit kepala, bahkan sampai penurunan kesadaran. Heat stroke itu sendiri dapat dihindari, jadi para jamaah haji jangan panik. Bagaimana cara menghindarinya? 1. Hindari aktivitas di luar ruangan apabila tidak terlalu penting. Yang kedua, gunakan tabir surya atau yang biasa kita sebut dengan sunblock atau sunscreen. Yang ketiga, selalu bawa semprotan air seperti ini untuk disemprotkan ke bagian-bagian tubuh yang terbuka. Lalu yang paling penting adalah jangan tunggu sampai haus. Jadi jamaah haji harus terus menghidrasi tubuhnya. Caranya seperti apa? Minumlah 1 gelas setiap jamnya atau 200 cc setiap jamnya, sehingga apabila jamaah haji keluar dari pemondokan, misalnya ke masjid, hendaklah membawa botol air minum untuk diisi ulang. Apabila jamaah haji mengalami gejala-gejala heat stroke atau gejala-gejala sakit apapun itu, jamaah haji dapat menghubungi petugas kesehatan yang ada di kloter, sehingga petugas kesehatan akan mengambil tindakan emergensi atau darurat apabila memang diperlukan. Selain serangan panas, jamaah haji biasa terserang batuk, bersin, serta pilek. Nah, saya akan memberikan beberapa tips mengenai etika batuk dan bersin. Jadi, ketika Bapak dan Ibu batuk ataupun bersin, hendaklah tutup hidung Bapak dan Ibu. Caranya seperti apa? Yang pertama, bisa dengan lengan dalam atau dengan tisu seperti ini.
Lalu tisunya Bapak dan Ibu buang ke tempat sampah dan cucilah tangan Bapak dan Ibu dengan air mengalir, atau jika tidak ada air mengalir bisa menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa gunakan masker ketika Bapak dan Ibu keluar dari pemondokan apabila Bapak dan Ibu masih batuk ataupun bersin. Dan apabila batuk dan bersin Bapak Ibu masih berlanjut, silakan hubungi petugas kesehatan di kloter. Dalam perjalanan menuju Arab Saudi biasanya memakan waktu 8-9 jam, sehingga dibutuhkan peregangan selama di pesawat. Peregangan ini fungsinya untuk menghindari nyeri pada otot, kekakuan dan kelelahan pada otot, serta menghindari gumpalan pada kaki. Jadi untuk peregangan di pesawat, gerakan yang pertama yang dapat kita lakukan adalah seperti ini. Tundukkan kepala Bapak dan Ibu selama 10 detik. 1, 2, 3, 10. Lalu angkat kepala Bapak dan Ibu selama 10 detik. 1, 2, 3, 10. Tolehkan ke kanan selama 10 detik. 1, 2, 3, 10. Tolehkan ke kiri selama 10 detik. 1, 2, 3, 10. Lalu miringkan kepala Bapak dan Ibu selama 10 detik. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. Lalu peregangan selanjutnya yaitu dengan tangan kita. Yang pertama, angkat tangan Bapak dan Ibu selama 10 detik. 1, 2, 3, 10. Miringkan ke kanan dan ke kiri selama 10 detik. 1, 2, 3, 10. Lalu lakukan gerakan seperti ini selama 10 detik. 1, 2, 3, 10. Sebelah lagi. 1, 2, 3, 10. Lalu ke belakang kepala. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. Gerakan selanjutnya yaitu peregangan pinggang ke bawah. Selanjutnya peregangan dari pinggang ke bawah. Yang pertama, angkat kaki Bapak dan Ibu ke kaki yang satunya, lalu miringkan badan Bapak dan Ibu ke belakang saat dengan hitungan 10 detik. 1, 2, 3, 10. Lalu ke sebelah. Ganti kaki yang satunya, lalu miringkan ke belakang. 1, 2, 3, 10. Nah, yang terakhir gerakan peregangan untuk kaki. Peregangan yang terakhir yaitu peregangan untuk area kaki. Jinjitkan kaki Bapak dan Ibu selama 10 detik. 1, 2, 3, dan 10. Baiklah, itu tadi tips yang dapat saya sampaikan untuk menunjang ibadah haji Bapak dan Ibu. Jangan lupa persiapan selama di tanah air. Persiapan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Pemeriksaan kesehatan ini dapat dilakukan di bagian medical check up Rumah Sakit Dr. Bratanata. Untuk Bapak dan Ibu yang memang telah mengetahui memiliki penyakit kronis, Bapak dan Ibu dapat melakukan kontrol di poli terpadu kami. Poli terpadu kami memiliki berbagai macam dokter dengan spesialistik maupun subspesialistik. Baiklah, sampai ketemu di edukasi kesehatan selanjutnya. Salam sehat selalu.